Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam acara Ngopi, Ngobrolin Perkara Iman. Dan teman-teman, kita sedang mempersiapkan diri menyambut Natal, dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan terus memaknai Natal dan kemudian menjalani ibadah Natal, perayaan Natal dalam sukacita bahwa Allah berkenan hadir di dalam kehidupan manusia yang berdosa. Sehingga hidup kita senantiasa hidup yang punya pengharapan. Teman-teman, di dalam acara Ngopi ini, dan Ngopi BTP hadir sebagai penjaga bagi kawanan domba gembalaan Tuhan, akan coba meresponi akan apa yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja, LC, MA. Saya nggak tahu LC, MA itu gelar apa singkatannya, tetapi Ustadz ini dia coba meresponi berkaitan dengan Yusuf, Maria, dan Yesus. Kemudian dia katakan bahwa di dalam kekristenan bahwa Yesus itu ayahnya Yusuf dan Maria. Sedangkan di Muslim dikatakan bahwa Yesus itu tidak berayah tapi beribu. Nah, ini menjadi hal yang bagi saya menarik untuk diresponi supaya kita bisa memahami seperti apa sih konteks di dalam kekristenan berkaitan dengan Yusuf itu sendiri. Karena itu saya akan memperlihatkan video terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Kita akan saksikan. Adapun dalam Injil, dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Ternyata Nabi Isa anaknya Yusuf An-Najjar. Paham? Islam tidak. Isa lahir tanpa bapak, mukjizat. Jadi sebenarnya Islam lebih memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Oke teman-teman, kita sudah saksikan akan cuplikan yang disampaikan oleh Ustadz Firanda berkaitan dengan dia coba membandingkan dan menganggap bahwa pengajaran di dalam Muslim itu lebih benar, lebih baik berkaitan dengan Yusuf, Yesus, dan Maryam atau Maria di dalam konteks kita kekristenan. Tetapi saya akan munculkan dua ayat ya untuk setiap kita supaya kita mengerti akan Alkitab. Kenapa saya munculkan dua ayat? Ya karena ayat Alkitab itu adalah kebenaran Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa ayat Alkitab atau Alkitab itu sudah banyak direvisi, tidak murni, banyak kekeliruan, tapi bagi saya dan bagi setiap kita anak-anak Tuhan meyakini bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi tentang apa yang Tuhan katakan dan merupakan isi hati Tuhan. Karena itu saya akan munculkan dua ayat berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, di dalam Matius. Di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18, dikatakan kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Saya garis bawahi kata bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi katakan di sini bahwa bertunangan dengan Yusuf, kemudian sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kita nggak bisa lepaskan dari konteks waktu itu. Konteks waktu itu bagi orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak kenal namanya pacaran. Jadi seperti zaman sekarang kan anak-anak, orang-orang muda itu kenal dengan namanya suka sama suka dan kemudian jadian pacaran. Tetapi bagi orang Yahudi nggak ada konteks pacaran. Bagi mereka adalah mereka tunangan. Dan apa yang membedakan pertunangan bagi orang Yahudi dengan konsep pertunangan sekarang? Bagi orang Yahudi, pertunangan itu adalah sebuah jenjang untuk masuk pernikahan. Dan mereka sudah disebut sebagai suami dan istri. Tetapi ada batasnya. Batasnya adalah bahwa sekalipun mereka bertunangan, disebut sebagai suami atau istri, tetapi mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Maksudnya hubungan seksual sebagai suami istri. Dan itu batasnya. Sehingga ketika dikatakan di sini ada kata suami, tetapi ada kata tunangan, dan itu memang konteks yang sebenarnya
di dalam tradisi orang-orang Yahudi waktu itu. Yusuf adalah tunangan Maria, tetapi Yusuf sebagai tunangan dia disebut sebagai suami, tetapi suami yang belum menikah secara resmi dengan Maria, tetapi Maria yang adalah tunangannya, itu mengandung. Jadi kita mengerti akan hal ini ya. Dan kemudian di dalam Lukas pasal yang ke-1, ayat yang ke-34, dikatakan kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Belum bersuami, betul. Apa yang dikatakan oleh Maria bahwa aku belum bersuami karena Yusuf dan Maria itu belum menikah. Mereka baru bertunangan. Jadi dengan kata lain ketika mereka masih bertunangan, posisi bertunangan, belum berelasi seperti suami istri, maka Yusuf dan Maria dikatakan Maria akan mengandung. Jadi kalau Ustadz Firanda katakan bahwa di dalam kekristenan itu Yusuf dianggap sebagai ayah dari Yesus, maka kita bisa berkata bahwa Yusuf bukan ayah biologis dari Yesus, tetapi dia pada akhirnya menikah dengan Maria dan di dalam posisi keluarga, maka Yusuf adalah ayah dari Yesus tetapi bukan ayah biologis. Kenapa? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan ketika kita melihat akan hal ini, maka ini implikasinya begitu luas, begitu dalam ketika bicara bahwa kenapa Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Karena salah satunya adalah dia kehadiran di dalam dunia, bukan kehadiran karena hubungan suami dengan istri, tetapi karena dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata bahwa itulah kekristenan. Itulah iman kekristenan. Bahwa iman kekristenan mengakui Yesus sebagai ayah dari Yesus, tetapi bukan ayah biologis, tetapi ayah di dalam konteks karena memang Yusuf dan Maria tunangan dan pada akhirnya mereka menikah. Mereka menikah ketika Maria didapati mengandung, tetapi mereka tidak melakukan hubungan suami istri sampai Yesus dilahirkan. Karena itu teman-teman, biarlah kita terus mendengar akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hingga kita hidup di dalam iman kekristenan kita secara benar sesuai dengan Alkitab. Dan terima kasih boleh menyaksikan video ini. Dan kalau teman-teman ingin mendukung channel ini, maka silakan subscribe, like, comment, share, supaya banyak orang memahami kebenaran firman. Dan kalau ingin mendukung secara finansial, maka silakan dukung gereja teman-teman dimanapun teman-teman berada dan beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.